Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata pelajaran ekonomi. Nah, materi kita masih sama seperti minggu-minggu lalu, yaitu tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Akan tetapi yang kita bahas hari ini yaitu bagian membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini merupakan entry jurnal yang disusun di awal periode akuntansi untuk membatalkan dan membalikkan jurnal penyesuaian. Nah, sebelumnya memang sudah dibuatkan di ujung siklus tahunan, sehingga langkah ini menjadi tahapan terakhir. Nah, di dalam jurnal pembalik ini harus dibuat jika dalam kondisi seperti ada pendapatan perusahaan yang diterima di awal transaksi, maka itu juga bisa dibuatkan jurnal pembaliknya. Jurnal pembalik ini dilaksanakan sebab awal tahun sebelumnya dan pembayaran di ujung akan segera diselesaikan ataupun digunakan selama tahun baru. Nah, kemudian sudah tidak lagi dicatat sebagai aset dan juga kewajiban. Nah, jurnal pembalik juga bersifat opsional, sehingga Anda hanya perlu menyusunnya ketika benar-benar membutuhkan saja. Nah, kebutuhan laporan keuangan tentu tidak selalu memerlukan pembalikan pada entry jurnal sehingga harus diselesaikan. Bagian ini, seluruh siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang dapat diterapkan bagi badan bisnis ini. Nah, setiap tahapan tentu memerlukan pengulangan guna menghasilkan laporan keuangan berdasarkan berbagai pertimbangan dan keputusan dalam menjalankan usaha ke depannya. Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran geografi, yaitu tentang kerjasama negara maju dan berkembang. Akan tetapi yang kita bahas itu bagian strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Nah, langkah strategi ini membangun Indonesia menjadi negara maju. Indonesia merupakan negara yang akan mencapai bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2030. Nah, pada rentang waktu tersebut sekitar usia 15 sampai 64 atau sering disebut usia produktif di negara Indonesia itu mencapai 70%, atau dapat kita lihat dengan parameter dependensi ratio atau angka beban ketergantungan. Nah, ini cukup rendah, yaitu mencapai 44. Nah, keadaan tersebut dengan jumlah penduduk produktif mendominasi, maka perlu peningkatan kualitas penduduk. Di era industri 4.0 ini menghadirkan lini usaha baru, lapangan kerjaan baru, profesi baru, tetapi pada saat yang sama ada pula lini usaha yang terancam, profesi dan lapangan kerja yang tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan dan robot. Nah, pada industri ini terjadi revolusi digital karena proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Nah, era ini menyebabkan disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang itu akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Pembahasan berikutnya akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.